Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adelia Pertatia dari 12 AB2, absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran KSKAB, materi bahan dan perkakas Service Air Conditioning. Jadi, bahan dan perkakas Service Air Conditioning itu ada 7, antara lain yang pertama ada detektor kebocoran elektronik. Ini alatnya. Detektor kebocoran elektronik ini adalah alat yang paling aman dan akurat untuk mencari kebocoran dalam sistem. Untuk cara kerjanya sendiri, pengisiannya itu hanya 50% pendingin. Itu sudah dapat mendeteksi besar kebocoran. Tapi kalau semisal kebocorannya kecil, maka butuh tekanan sistem yang lebih besar. Alat ini akan bekerja bila sistem berada dalam tekanan. Lalu, apabila detektor kebocoran elektronik ini berbunyi bip atau menghidupkan lampu, atau bisa juga keduanya, berarti di dalam sistem itu ada kebocoran. Untuk yang kedua, itu ada tangki-tangki pendingin. Tangki-tangki pendingin itu ada 2 jenisnya. Yang sebelah kiri, ini itu biasanya disebut tangki standar, karena gunanya untuk menjual atau menyediakan refrigen baru. Untuk yang sebelah kanan, itu untuk mengumpulkan dan mendaur ulang refrigen bekas. Tapi refrigen bekasnya itu harus memenuhi standar lokal ya teman-teman. Jadi 80%-nya itu berisi pendingin dan 20%-nya itu kosong, itu atau disebut ruang tekanan utama. Gunanya untuk menyediakan ruang untuk pemuaian zat cair. Untuk yang ketiga yaitu unit pengumpul, pengevakuasi, dan pengisi. Cara kerjanya sendiri yaitu, jadi unit itu sudah diprogramkan waktu evakuasi dan jumlah pendinginnya. Lalu pendingin dikumpulkan dan unit ini akan mengevakuasi dan mengisi sistem air conditioning secara otomatis sesuai yang diprogramkan tadi. Untuk unit pengumpul pendingin atau juga disebut refrigerant recovery unit itu digunakan untuk mengumpulkan pendingin dari sistem pendingin pada saat melakukan perbaikan. Lah, yang gambarnya ini kan macam-macam, ada yang hanya pengumpul, ada yang hanya pengevakuasi, dan ada yang hanya pengisi. Namun yang digambar ini itu ketiganya, yaitu pengumpul, pengevakuasi, dan pengisi. Yang keempat yaitu pompa vakum. Ya, ini pompa vakumnya. Jadi pompa vakum ini untuk membuang seluruh uap air dari sistem. Pompa vakum ini beroperasi dengan pengukur tekanan rendah pada 981 MBAR atau 29 in Hg. Selama minimum itu 30 menit. Untuk cara kerjanya, sebelum digunakan semua pendingin harus dikumpulkan dari sistem sebelum menghubungkan ke pompa vakum. Lalu membuang semua udara dan uap air dari sistem air conditioner secara menyeluruh dengan cara menurunkan tekanannya dulu ke titik di mana uap air akan berubah menjadi uap. Uap kemudian dipompa keluar dari sistem bersama udara. Dan yang kelima yaitu timbangan pengisian pendingin. Ya, ini ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Yang ke satu itu secara manual dan yang secara otomatis itu nomor 2. Masing-masing jenis ini menjadikan pendingin dalam jumlah tertentu ditambahkan dalam sistem tanpa memperhitungkan suhu sekitarnya. Jadi walaupun suhunya berapa saja itu nggak diperhitungkan.
Untuk semua mesin Caterpillar itu sudah memakai timbangan pengisian pendingin yang ini. Yang keenam, itu ada alat penganalisa pendingin atau yang biasa disebut refrigerant analyzer. Ini alatnya. Ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi pendingin, mengukur presentasi kemurnian, menunjukkan presentasi udara dalam sistem, serta menunjukkan pendingin yang tercampur dan terkontaminasi. Dan bisa juga untuk mencegah pencemaran pada alat pengumpul atau recovery equipment dengan pendingin lain selain yang telah ditunjuk. Lalu yang ketujuh itu ada air conditioning component flusher. Ini alatnya yang berwarna merah. Ini tuh digunakan udara dalam shop untuk mengatomisasi campuran pembuangan atau flushing. Campurannya itu digunakan untuk membuang residu dan bahan-bahan kontaminasi lainnya dari selang, evaporator, dan kondensator. Ya, itu tadi 7 alat dan bahan service air conditioning system. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.